Perkenalkan, saya Venansius Siagian, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2, akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif di SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Siap. Oke, mantap. Jadi kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika peminatan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya fungsi eksponen. Nah, sebelum kita mempelajari itu, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Coba kamu nak, ya, coba pimpin doa di depan. Ya, kamu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih nak. Nah, jadi kita lanjutkan pelajaran kita kali ini dengan fungsi eksponen. Bahwa pastikan kalian sudah berada dalam posisi duduk yang terbaik. Kalau ada yang kurang pas duduknya, coba diperbaiki. Ambil sikap yang baik, ambil kenyamanan dalam posisi dudukmu. Nah, untuk hari ini kira-kira ada yang tidak hadir? Oke, mantap, luar biasa. Jadi dengan semangatmu hadir hari ini, Bapak percaya kamu sudah melakukan beberapa tantangan, ya. Ketika kamu kemarin, kamu melewati mungkin macet atau bisa saja ada yang malas, kan gitu ya. Kamu sudah berhasil melewatinya. Jangan sia-siakan harimu. Kau harus berhasil melewati hari ini dengan semangat seperti itu. Dan nantinya, Bapak harapkan kalian juga berhasil melewati tantangan yang lain. Misalnya, melewati tantangan untuk lulus dari SMA, melanjut ke perguruan tinggi negeri, dan menjadi ilmuwan ataupun orang yang berguna untuk bangsa dan negara kita. Nah, kali ini untuk memulai pembelajaran kita cerita tentang yang namanya fungsi eksponen. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak pastikan dulu kalian memahami apa kira-kira tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, coba dilihat hari ini kita dengan menggunakan diskusi, kita akan dapat nanti menemukan bentuk fungsi eksponen dengan tepat, ya. Jadi kalian sendiri yang akan menemukan dengan bantuan atau kerjasama kita bersama, ya. Jadi kita sama-sama diskusi. Bentuknya nanti seperti biasa, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti kalian yang akan menemukan materi hari ini dengan masalah yang Bapak berikan. Nah, sebelum sampai kepada topik kita kali ini, Bapak mau pastikan bahwa kalian sudah siap dalam arti kalian mengingat materi yang lalu, ya. Materi yang lalu yang kita butuhkan ini adalah eksponen atau bentuk pangkat. Masih ingat? Oke, nah jadi untuk melihat kesiapan anak-anak diri sekalian, persiapkanlah selembar kertasmu. Kita akan mengadakan pretest. Nah, ini nak, coba diperhatikan inilah soalnya. Kelihatan ke belakang ya? Kelihatan ya? Ukuran tubuh bakteri X adalah 1,25 mikrometer. Nyatakan dalam meter. Gunakan bentuk pangkat. 2 menit dari sekarang. Jangan ada yang melihat kiri kanan. Ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan matematika peminatan.
lupa tuliskan nama, kelas, dan matematika peminatan. Waktunya habis, waktu tes habis. Silakan letakkan pennya. Ayo letakkan pennya. Masing-masing dari belakang dek, jalan ambil. Kamu nak tuh. Udah jangan ditulis nak. Kelihatan di situ nanti saya coret juga ya. Ayo sudut kamu nak. Ya kamu. Silakan ambil ke kertasnya. Nah, jadi dari pretest tadi sudah terlihat, nanti Bapak akan periksa gimana kesiapan kalian. Jadi ternyata masih banyak di antara kalian yang sepertinya kurang siap ya. Mikrometer sudah masih bingung, dan ada pula dari pangkat 2, meter pangkat 2 itu udah jelas-jelas membingungkan. Kan gitu ya. Nah, jadi apakah salah satu bentuk dari kegunaan atau manfaat dari pembelajaran kita kali ini adalah nantinya contohnya menuliskan bilangan yang begitu kecil atau panjang menjadi mudah, kan begitu ya. Nah, 1 mikrometer diubah ke meter. 1 mikrometer itu berapa berapa meter? Jadi ya. Nah, kemudian apalagi nanti selain itu nanti banyak hal yang menggunakan fungsi eksponen. Misalnya ketika kita hendak memprediksi perkembangan atau pertumbuhan penduduk, bisa kita gunakan fungsi eksponen. Mana tahu ada nanti di perbankan ya, menghitung bunga tabungan digunakan fungsi eksponen. Nah, untuk lebih jelas tentang materi atau topik fungsi eksponen, Bapak akan berikan suatu permasalahan kepada kalian. Nah, jadi masih ingat ya virus COVID ya? Nah, kenapa itu begitu cepat perkembangannya? Nah, coba kita perhatikan dulu tayangan berikut ini. Beginilah kira-kira perkembangan dari suatu virus. Nah, jadi dari 1 menyebar ke 1, kira-kira seperti itu virusnya ya, dari 1 orang ke 1 orang. Itu kalau dia konstan. Itu kalau misalnya konstan, misalnya saya menularkan pada 1 aja. Namun beda dengan virus corona. Misalnya seperti inilah dia bentuk prosesnya. Oke, cukup di situ. Nah, itulah kira-kira tayangan bahwa bagaimana perkembangan salah satu virus ya menggunakan aplikasi daripada eksponen, yaitu suatu virus itu tadi bisa menular kepada satu virus tadi 1 orang menularkan kepada 3 orang dan bisa saja lebih. Anda lihat kira-kira ya, makanya peningkatannya begitu signifikan dan begitu cepat.
Nah, untuk memahami itu lebih jelas, kita akan mempelajari materi eksponen dan masing-masing kita akan mempelajarinya dengan berdiskusi, ya. Nah, jadi masing-masing kita akan membentuk kelompok seperti kelompok yang telah kita sebutkan kemarin. Masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 2 menit, ya. 2 menit, silakan dibentuk kelompoknya. Jangan digeser. Coba kamu pastikan posisi duduk sudah nyaman. Jika ada yang kurang nyaman, coba diperbaiki nanti. Nah, ini ada sebuah permasalahan yang Bapak berikan, yaitu suatu virus XYZ, ya, X1Z. Nah, virus tersebut membelah diri menjadi 2 virus dalam waktu 1 minggu, berlanjut terus-menerus. Nah, ini nanti Bapak minta kalian menemukan dengan diskusi bagaimana pola dari perkembangan virus tersebut. Nah, untuk membantu kalian menemukan polanya dan mencari pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut, Bapak akan bagikan LKPD dan lembar kerja peserta didik. Coba Ketua bantu Bapak membagikannya. Untuk LKPD-nya nanti kamu baca dulu petunjuknya, kemudian kamu isi nama kelompok, sertakan nama-nama anggotanya. Jika ada yang tidak aktif, boleh kamu tandai di situ siapa yang tidak aktif temannya. Ya, siapa tahu dia tidur, boleh kamu tandai. Nah, sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua LKPD-nya. Nah, perhatikan, ikuti step by step, langkah demi langkah pada LKPD tersebut. Jika ada yang kurang paham, apabila kamu kurang paham, boleh kamu tanyakan ke Bapak. Misalnya sudah diskusi nih, ada masih kurang paham bahasa di LKPD tersebut, boleh ditanyakan ke saya. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Oke, baik, silakan dikerjakan. Iya, ya. Gimana, Bapak semangat itu Anda semangat, oke ya? Diskusi ya, diskusi. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Untuk gambarnya kalau misalnya terlalu sempit, boleh jadi angka dibuat ya. Misalnya dari sini jadi X aja lah buat biar. misalnya dari sini anaknya 3. Ini anaknya yang 3 ini jadi misalnya 27. Boleh seperti itu. Kalau misalnya terlalu sempit lewat dari gambar tadi. Lanjutannya, paham ya kira kan? Dan jangan kayak buah anggur jadinya yang lihat. Nanti ya, di bawahnya itu videonya Pak kan gitu kan, bawahnya nanti sekian terlalu parah kan terlalu parah gambarnya kan, maka dinyatakan berapa pecahannya, belahannya oke ya. Lalu untuk soal yang lain wajib harus diisi supaya nilainya maksimal. Waktunya bilang tadi. Perhatikan untuk masalah kedua. Untuk di bagian penyelesaian dijawabkan ada bebek mula-mula sama dengan 9 titik ya.
fx dibuat itu 10 kali 3 pangkat x ya kan? Iya, Pak. Itu ganti menjadi 5 kali 3 pangkat x. Karena di soal 5 kali 3 pangkat x. Silakan dikumpul. Ini udah jelas ini nilai minimal mereka 80 dan jelas mereka ya. Jadi kalau misalnya dibabkan sudah tambah, kalau yang lain nanti maksimal bisa bikin. Ada lagi, cukup ini aja. Nah oke, sekarang kita presentasi. Coba dulu siapa yang kelompok mana kira-kira yang pertama presentasikan. Coba ayo. Ada lagi, kira-kira siapa dulu kelompok yang pertama mau tampil? Oke, mereka kelompok pertama, kelompok kedua. Silakan Nak. Untuk kelompok pertama, kelompok berapa kan Dek? Kelompok satu, mana yang kelompok ini? Kelompok satu, oke. Masih, silakan. Hasil diskusi kelompok mereka. Jangan ada yang membuli. Kalau kurang pas, simpan dalam hati, nanti kita proses. Kalau ada pertanyaan, kita tanyakan. Oke? Bisa dipahami? Oke, silakan Nak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan masalah yang nomor 1. Soalnya adalah pada sebuah era probabilitas X dan X masih bervariasi menjadi 2 kilogram. Maksudnya pada sebuah melakukan sebuah film dengan serupa dan melakukan sebuah pertanyaan ini. Jadi yang kami dapatkan dari hasil diskusi kami adalah pada selang waktu T sama dengan 0 atau awal, jumlah virus sama dengan 1. Saat T sama dengan 1 minggu, jumlah virus adalah 2 yang sifat yang nama matematikanya adalah 1 kali 2 pangkat 1. Pada waktu 2 minggu, kami mendapat jawabannya adalah 2. Pada T sama dengan 3 minggu, kami mendapat jawabannya 8. Pada T sama dengan 4 minggu, kami mendapat jawabannya 16. Pada T sama dengan 5 minggu, kami mendapat jawabannya 22. Pada T sama dengan 6 minggu, kami mendapat jawabannya 64. Dan T 6 minggu dirumuskan dengan T sama dengan 2 pangkat N. Jadi, jika Y sama dengan Fx dalam masalah itu adalah jumlah virus, maka jumlah virus setelah N itu dapat dituliskan Fx sama dengan 2 pangkat N. Oke, cukup sampai situ. Ada pertanyaan sampai situ Nak? Coba Bapak lihat dulu tadi.
Kalau nggak ada ininya kurang nilainya ya. Saya kira tadi nggak ada, kan gitu ya. Paham ini kan? Yang cara penghitungan tadi, saya. Oke, cukuplah untuk sampai di situ. Oke. Tepuk tangan buat teman kita. Hal itu walaupun kecil mempengaruhi saya. Nah, kemudian untuk grafik, coba buka kembali aplikasi Google Sheet, apa namanya? GeoGebra Sheet-nya kemarin. Masih udah dihapus belum kan? Siapa? Oke, dengan cara yang sama sih kemarin ya, apa? 2 pangkat X. Nah, inilah kira-kira untuk fungsi 2 pangkat X. Jadi bukan berbentuk apa? Garis lurus, jangan berbentuk garis lurus ya. Kita perbesar dia supaya skalanya lebih kecil. Nah, inilah kira-kira kelihatan ya. Kelihatan ya. Inilah untuk bentuk tadi jawaban dari iya. Kemudian apa lagi tadi soalnya? Yang bentuknya fungsi yang kedua apa tadi? Fungsi yang kedua tadi 5 kali 3 pangkat X ya. 5 kali 3 pangkat X. Nah, inilah dia untuk soal air. Ini aja ya. Jadi sekali lagi untuk fungsi eksponen dan logaritma itu berbentuk kurva, bukan garis lurus. Bisa dipahami di situ? Bisa ya? Oke. Coba dulu Bapak lihat dulu mana yang pekerjaan kalian. Dapat semua? Sebelum kita akhiri tentang materi eksponen tadi, saya bapak memastikan dulu. Berarti untuk bentuk umum dari fungsi eksponen adalah apa? Y sama dengan A pangkat X. Kalau di situ tadi pangkat N, karena N adalah sebagai waktunya. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan A pangkat X. Bisa dipahami kan itu ya? Saya? Ada yang kurang paham? Untuk memastikan kalian sudah memahami itu semua, kembali lagi kita
untuk tadi sudah pindah sekarang post test. Nah, waktunya 3 menit. Jadi ada 3 soal ABC 3 menit. Gambarnya nanti sederhana buat, langsung saja sederhana. Dipahami? Ya, kita kan waktunya kan salah tadi cukup soal. Jadi gambar nanti sebelah belakangnya. Nah, ini soalnya sederhana. Jadi kalau ini yang tadi waktunya 3 menit dari sekarang. Waktunya udah habis. Oke, yang jelas ini cukup. Nah, oke. Ini mantap. Kalau udah masih mantap, kalau berlari juga udah mantap. Ya. Baik, jadi sampai di sini pembelajaran kita. Bapak harap kalian sudah memahami dan menguasai apa saja manfaat dan bagaimana menggunakan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih mempertajam wawasanmu, silakan buka literatur lain dan kemudian oleh-olehnya adalah jangan lupa uji kompetensi 3. Nanti di interaktif dikerjakan untuk yang pilihan ganda berkaitan tentang fungsi logaritma. Oke, nah sampai di sini pembelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kalau ada yang kurang paham, silakan jangan sungkan untuk berjumpa.